keluarga almarhum, kalau ada barang-barang yang tidak dipakai, ya sudah kasih. Pak Imam, kasih dia sarung. Nggak usah kasih sepatu pantopel. Pengantin pindah pakai. Kasih apa? Kasih baju gamis yang baik dia pakai. Jangan yang jelek. Kebiasa kita mas sedekah tapi yang jelek. Nak. Bawakan itu Pak Imam. Ada itu kue di kulkas daripada basi. Ketawa kau ibu karena kau begitu semua cilaka. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka kembali tentang sakaratil maut, ya. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam, ya. Makanya Nabi memberikan jaminan. Ibu-ibu mau mati dalam keadaan masuk Islam? Mau mati dalam keadaan husnul khatimah? Nabi katakan kalau kau mau mati dalam keadaan husnul khatimah, satu, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Kalau dia sakaratil maut, la ilaha illallah, yakin pasti masuk surga itu. Bukan dasat yang bilang tapi Nabi. Orang bilang, Nabi mahasiswaku gampang dong kalau begitu Ustaz. Nanti mau mati baru saya gesok Ustaz. Biar 100 kali bisa kak. Capak nah. Memangnya orang sakaratil maut akal bicara. Orang sakaratil maut anak muda bukan akal bicara tapi amal. Pepatah Melayu mengatakan ala bisa karena biasa. Kalau waktu sehat dia terbiasa la ilaha illallah, biar tidak dituntun pasti bisa. Tapi selama hidupnya dia tidak pernah la ilaha illallah, biar kiai pimpinan pondok ketua majelis ulama bisik tidak bisa kau syahadat. Jangankan orang sakaratil maut, orang menikah saja banyak tidak tahu syahadat. Iya toh? Di kampung-kampung kan banyak baca syahadat nunggu asyhadu agak sadu ulangi salai asyhadu salako asyhadu salako jengkel puman ditempelin songkok la ilaha illallah. Ya, maka ibu bapak yang hadir di tempat ini, kita berharap matinya husnul khotimah. Mulai sekarang setiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu lagi naik mobil, bukan jika kita bawa kendaraan, bukan kita yang pegang setir, ambil tasbihnya, pegang, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiba-tiba mobil tak gantung, tabrakan, mati. Ibu mati syahid. Matinya husnul khatimah karena mulutnya basah la ilaha illallah. Coba amalkan itu. Ya. Coba diamalkan. Kita tidak tahu ajal kapan. Maka biasakan selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, kalau mau matinya dalam keadaan husnul khatimah, minta kepada Allah. Doanya sangat sederhana. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, dengar. Taubatan qablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmati ketika dicabut nyawaku. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosaku setelah mati. Tidak susah jito. Tidak ku hafal bahasa Arab. Jam aku bahasa Arab. Kau bukan jago orang Arab. Mak bahasa ogi no. Puang. Tak dampang kesik sebelum tak cabut nyawaku. Amasei kak kota reduk ni nyawaku. Tak dampang mana dosa-dosaku ko mati nak. Ini dikabulkan aman. Maka bapak ibu, nih, bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Sudahlah, diduduk-duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nih ibu-ibu, nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan gosip. Karena orang itu ala bisa karena kalau sejak hidup dia pagi cek and recheck, siang gosip, sore lagi, apalagi gosip artis, semua mau tahu pelakor dan lain sebagainya. Nanti kalau mau mati bisik gosip langsung
Dia ketawa, serius orang ini bos. Doa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Coba amalkan itu. Tidak ku hafal bahasa Arab, enggak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Sayangilah saya ketika kau cabut nyawaku dan ampunilah saya setelah nyawaku engkau rebut, kau ambil. Aman Pak. 5 kali kita minta setiap selesai sholat, masa Allah tidak kabulkan doa kita? Cobalah. Mau kemana? Pasti kita mati Pak. Maka biasakan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, sudahlah, tidak usah lagi investasi ini, beli ruko ini, beli ini. Sudahlah, lebih baik kita siapkan sakaratil maut dengan tenang. Yang ketiga, menghadapi sakaratil maut dan bisa husnul khotimah, birrul walidain. Baik-baik sama orang tua. Ibu bapak, adik-adik ini terutama. Kamu remaja masjid. Hitam jidatmu gara-gara sholat. Tiap hari kau ngajar ngaji di masjid sebagai remaja masjid. Kamu puasa Senin Kamis. Bahkan tahajud sekali sebulan. Tapi ibumu kau kasih keluar air matanya. Bapakmu kau khianati. Kedua orang tuamu kau sakiti jiwa raganya. Tidak usah raganya saja. Jiwanya, hatinya kau sakiti. Demi Allah semua amalmu tidak ada gunanya. Ada 3 perintah Allah yang serangkai. Yang artinya tidak boleh dipisah-pisah. Kau laksanakan yang satu, harus yang rangkaiannya harus kau laksanakan. Kau laksanakan yang satu, tidak kau laksanakan rangkaiannya, rangkaian amalmu ditolak. 3 perintah Allah serangkai itu, satu diantaranya, anis kurli wali walidaika. Berbuat baik kau kepada ibu bapakmu, tapi berbuat baik pula kau kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah, syukur kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi kau hianati orang tuamu, taatmu kepada Allah ditolak. Kadang orang tanya, Ustadz, ada tetanggaku baik-baiknya sifatnya Ustadz. Membangun masjid Ustadz, bantu orang, tapi ibunya disengsarakan. Bagaimana itu Ustadz? Saya bilang, anak begitu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat. Sayang 1000 sayang, anak-anak kita sekarang cerdas, bagus mukanya, cantik rupanya, bagus kulitnya, tapi kurang ngajar kepada orang tuanya. Dengar kalian adik-adikku ini. Dengar kalian. Kalau kalian mau sukses, tidak perlu kau keluar negeri sekolah. Tidak ada jaminan kau keluar negeri kau bisa selamat dunia akhirat. Kalau kalian mau sukses, muliakan orang tuamu, Allah hamparkan kesuksesan dunia akhirat. Termasuk sekarang zaman Covid. Kalau kau sayang orang tuamu, jangan kau keliaran kemana-kemana. Pakai kau masker. Saya ditanya, Ustadz takut sakit? Tidak, demi Allah saya tidak takut sakit. Tapi saya cemas kalau saya sakit, ibuku pasti sengsara pikirannya. Kalau saya sakit, pasti mamaku di kampung kepikiran. Dan saya tidak mau usia senjanya mamak saya berpikir karena saya sakit. Itu namanya kita cinta pada orang tua. Dengar ini bapak-bapak. Kalian kalau mau masuk surga, muliakan ibu bapakmu. Ibu-ibu muliakan ibumu. Dan ibu-ibu yang punya suami, jangan gara-gara istri suamimu berdosa kepada orang tuanya. Dengar ini ibu-ibu nih. Dan dengar ini bapak-bapak yang takut sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut kau sama istrimu. Jangan ketawa. Dengar ini bu. Ini ibu-ibu ini yang beleng-beleng. Biasa itu Nabi bilang, nenek, pilih kau mamakmu atau saya istrimu. Pret. Mana bisa disuruh pilih? Dengar ini ibu-ibu. Woi. Dengar. Siapa yang lahirkan suamimu? Siapa yang kandung suamimu? Berapa bulan? Siapa yang didik dia? Siapa yang susui dia? Lalu siapa yang dibelikan rumah? Hah? Siapa? Maka jangan kau berkata pilih ibumu atau saya. Tidak mungkin dipilih. Baru alena anak kena. Dengar bu. Kami ini laki-laki. Dari rahim ibu 9 bulan. Disusui oleh ibu 2 tahun. Diajari makan, diajari bicara, diajari tak langkah. Diajari tutur kata, diajari sopan santun. Itu ibu yang lakukan kepada anak-anak kami sebagai suami.
Lalu setelah besar dan menikah, demi Allah, siapa dulu yang kita belikan rumah? Istri kita. Siapa yang terima gaji kita? Istri kita. Tidak kita kasih ibu. Itu karena kita sayang sama istri. Maka jangan kau buat suamimu berdosa gara-gara kamu. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Kadang-kala ini ibu-ibu merasa tidak disayang. Siapa bilang kalian tidak disayang? Itu sayangnya suami. Coba lihat, dia pegawai negeri. Apa ibunya yang terima gajinya? Istrinya. Apa ibunya dibikinkan kamar dengan AC? Tidak, tapi istrinya. Lalu jangan kau buat suamimu berdosa kepada ibunya gara-gara kalian sebagai istri. Demi Allah, istri yang durhaka sama mertuanya, karena mertua adalah orang tuamu juga. Maka yang baik, sampaikan kepada suamimu. Sayangi ibu, meskipun dia tidak melahirkan saya, tapi melahirkan engkau, maka muliakan ibumu. Insya Allah rezeki kita dalam rumah tangga bahagia. Maka hikmah kedua tausiah kita kali ini, muliakan orang tua. Ibu-ibu, muliakan orang tua. Didik anak. Tidak apa-apa anak kita tidak ada sekolahnya, yang penting dia punya akhlak. Daripada dia sekolah ke luar negeri, banyak gelarnya, sampai dokter spesialis, sampai dia pengusaha sukses, tapi tidak tahu memuliakan ibu bapaknya, ibu menjadi orang yang rugi melahirkan anak. Cuma memang ibu-ibu sekarang tidak mendidik anak dengan baik. Kalau dulu ibu-ibu itu kan perhatikan anaknya, napas susu, ya, dia ajar baik-baik, dia gendong. Sambil mencuci, kasihan itu dia gendong. Maka saya heran lihat ibu-ibu sekarang. Di rumahnya ada pembantunya, ada sopirnya, gajinya suaminya bagus, penghasilan suaminya bagus. Dua anaknya tidak bisa dididik. Gimana akalmu ini? Semua kebutuhan hidupmu dipenuhi. Dua anakmu kok bisa sengsara? Ini koreksi buat kita semua. Ibu-ibu kalau meninggal siapa doakan ke ibu? Suami. Kawin lagi. Siapa doakan? Siapa? Maka doakan anakmu, didik dengan sebaik-baiknya. Dosanya suamimu kau tidak tanggung sebagai istri. Suamimu tidak sholat kau tidak tanggung sebagai istri. Maka tidak usah pusing dengan dosanya suamimu. Tapi sengsaralah ketika kau gagal didik anakmu. Ibu-ibu bersyukur sebagai istri. Itu suami bu, dia tanggung dosa tak. Istri tidak tanggung dosanya suami. Dengar saya ulang. Suami dia tanggung dosanya ketika istrinya tidak pakai jilbab. Ketika istrinya tukang gosip. Ketika istrinya suka jalan tanpa izin. Suaminya nanti disiksa di akhirat. Itu suami istrimu. Kau tidak didik dengan baik. Tapi kalau ibu sebagai istri aman. Suamimu pemabuk. Suamimu tidak sholat, suami tukang tipu, suamimu makan uang haram, istri tidak tanggung dosanya suami. Maka jangan kau suka ngomel. Batene sapakat duit. Tenang Pak, saya bela lagi di mana. Dia kira kapan gampang sebagai suami. Yuk apa saudara-saudara sekalian. Maka kalau mau menghadapi sakaratil maut dengan baik, muliakan orang tua. Nah sudah keluar minyawa. Ya keluar nyawa, tumi mati. Datanglah kita melayat. Boleh nikmita tomate. Sayang 1000 sayang kalau kita datang melayat. Banyak yang menginjak-injak sunnah Nabi. 1. Datanglah dengan berpakaian hitam-hitam. Bajunya hitam. Roknya hitam. Kudungnya hitam. Kacamatanya hitam. Tasnya hitam. Payungnya hitam. Siapa ajar kok? Nah bilang begitu kuliah artis. Betul gini bilang artis. Tomato apa kajili-jiliin. Berdosa ke pakaian hitam Ustaz? Tidak berdosa.
Tapi kalau ibu bapak pakaian putih dicintai Allah dan Rasulnya. Saya kadang-kala cemburu lihat saudara kita orang Tionghoa. Coba lihat orang Tionghoa kalau meninggal keluarganya. Baju putih-putih itu datang melayat. Bahkan rumahnya sekalipun dindingnya dia kasih kain putih. Mereka yang mengamalkan sunnah Nabi. Kita pakaian hitam-hitam. Dosakah? Tidak dosa. Tapi kalau Allah cinta, mau dicintai Allah dan Rasulnya, pakai putih. 2. Saya katakan injak-injak sunnah Rasul. Apa lagi? Sampai tidak ada yang mengaji. Hanya datang gosip. Sambil itu di depan jenazah. Depan jenazah ada orang lewat. Mulai masuk itu nak lihat-lihatin. Sampai duduk nak lihat-lihatin terus. Si Kobi ini tuh. Nggak cerita tapi mulutnya dong. Tanya kenapa, Anda bilang palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Kemana nih pacilaka-lakai? Oi bu, oi bu. Biar ustaz juga na gosip. Itu lagi ustaz. Itu jibajuna watuna di YouTube. Ustaz pun dia gosip. Ketawa baru kau semua nak kena. Kalau datang ki melayat ibu, majelis taklimku di Makassar saya bina. Ibu-ibu kalau datang melayat sudah ada wudhu. Sampai di situ duduk, kalau bisa bawa surah Yasin. Tidak bisa ngaji baca Yasin karena waktu kepepet, baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Niatkan untuk orang meninggal. Tidak sempat Ustaz, minimal baca Al-Qul Huwallah 3 kali. Tidak sempat juga Ustaz, diam-diam kau saja. Diam kau saja. Tidak sempat juga, cepat kau pulang. Jangan mutun rumah cerita salah. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, tidak ada yang sholat jenazah. Saya hampir tidak pernah melihat ibu-ibu sholat jenazah. Maka jangan heran ketika ada perempuan meninggal, sedikit juga yang sholat. Kenapa? Karena waktu hidup dia jarang sholat, maka Allah Maha Adil, sedikit juga yang sholati. Kita mau sholat Ustaz, tapi kan repot Ustaz. Apa repotnya? Susah dapat wudhu. Wudhu dulu di rumah, baru pergi melayat. Tidak bawa kudu Ustaz, bawa pakaian sholat. Dan namuak rumahnya Ustaz, di teras. Saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz. Ikut saja sama imam. Takbir 4 kali, tapi jangan kau ruku. Kalau ruku kau malu sendiri kau itu. Ada seperti Abu Nawas ini tuh so tahu padahal tidak tahu. Tidak mau tahu bertanya-tanya. Imam bertakbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama juga Abu Nawas, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar. Ruku Abu Nawas. Kenapa saya saja ruku ini? Takbir ketiga imam, Allahu Akbar. Tak kalah dia sujud masa kalian. Selesai sholat ditanya, Abu Nawas, kenapa aku ruku? Nah, ada rukunya orang jelas ini. Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku ki. Supaya habis sekalian masuk sujud. Tolise. Kursus, dengar baik-baik. Kursus sholat jenazah. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahu Akbar, doakan orang meninggal, minimal Allahumma ghafir laha. Takbir keempat, Allahu Akbar, boleh berdoa, boleh langsung salam. Selesai. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau pergi ki melayat, sholat jenazah ki, supaya nanti juga kalau Bapak Ibu meninggal banyak yang sholat. Sudah diantar jenazah keluar itu, mulai menangis ibu-ibu. Memang fitrahnya perempuan hobi nangis. Memang itu. Bu, boleh menangis. Rasul ketika meninggal istri beliau menangis, tapi dilarang meraung-raung. Apa itu meraung-raung?
mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Ada orang meninggal suaminya. Kayak Sindrili. Kayak kacapi. Mati tongan ni ambo muana. Dia nak gagapan reko anak. Nah negara anaknya dia gagapan re malupu dah. Tidak boleh menangis. Boleh menangis tapi tidak boleh meratap. Ya Allah, baik betul ini anak saya, Allah. Sabar dan baik solatnya, ya Allah. Kenapa anakku yang soleh ini kau ambil? Kenapa bukan anaknya tetangga yang nakal? Tidak boleh begitu. Alladzi iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih perasaan itu biasa. Makin sedih ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja ulang-ulang. Diantar keluar. Kalau di Makassar itu orang antar jenazah, Pak. Bikin takut-takut. Naik PT-PT di atap nih. Bonceng 3. Nak buka helmnya. Buka bajunya. Nak putar bajunya. Orang mati. Orang mati. Orang mati. Seperti orang demo. Ada begitu di sini? Kalau di Makassar, Pak. Kayak supporter PSM. Ada 3 itu paling rewa, paling jago di jalan di Makassar. 1, pengantar jenazah. 2, supporter PSM. Apalagi kalau dikalah, mindir memang mago. Yang ketiga, pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran, biar supporter gusur ke semua. Ya. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika ngantar jenazah? Yang paling baik kita lakukan adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah buru-buru, nah kuburnya juga sudah siap. Sampailah kita di pemakaman. Nah, ini banyak yang keliru. Sampai di pemakaman diinjak-injak kuburnya orang. Dia duduki batu nisannya orang. Dia merokok di atas batu nisannya orang. Itu haram. Sama kau injak dan kau duduki api neraka. Tidak boleh. Saya berharap kuburannya nanti almarhum jangan dikasih mewah. Ya. Lebih baik itu yang mewah, pemberi tegel apa semua. Lebih baik kita jadikan tegel masjid. Sederhana saja. Ya. Jangan sampai pemakaman itu menjadi status sosial. Oh, kuburnya haji ini yang kaya, kuburnya ini yang miskin. Nah, jangan begitu. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak usah dikasih mewah-mewah. Itu ya paling bagus saja ada tandanya, ada namanya, 1 batu nisan. Tidak usah lagi dibikinkan rumah yang mewah. Lebih baik rumah yang mewah itu jadikan tegel masjid. Selama tegel masjid itu dipakai ibadah, selama itu dapat kiriman pahala orang yang meninggal. Sudah, masuklah kita di kubur. Ketika pengantar jenazah sudah pulang, datangi malaikat. Namanya penjaga kubur. Kalau orang baik meninggal, tenang. Maka ditanya 5 perkara. Tapi kalau baik sholatnya Bapak Ibu sekalian, tidak usah pusing, tidak usah cemas. Karena pertanyaan-pertanyaan malaikat bukan kita yang jawab, tapi sholat kita yang jawab. Begitu ditanya, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Salat kita akan menjawab, "Allahu Akbar." Malaikat berkata, "Itahu hebatnya. Barusan saya dapat ini." Ditanya dia jawab, "Allahu Akbar." Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalau orang baik salatnya. Kalau tidak beres solatnya, solat juga tapi hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu khutbah dia tidur. Datang malaikat Nabi bilang, "Oh, metanolo taja cilaka. Iko na tu mega bicaramu kumacarama ki." Ditanyalah dia, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung, "Tunggu dulu, orang baru datang." Biar malaikat mau nagi juga. Ditanya lagi, "Marrabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget langsung dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung disemes.
Nah, di alam kubur kita menanti, Pak. Berapa lama kita menanti tergantung datangnya hari kiamat. Bayangkan, Pak, mereka yang hidup dan meninggal 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, kakek leluhur kita 200 tahun yang lalu yang meninggal, sampai sekarang, Pak, masih ada di kuburnya. Bagaimana kondisinya di kubur? Tergantung amalnya. Kau pateni anak rupa tawe, wija-wijanna Adam, maka dia nabi tak petumanan ni amalmu. Putuslah segala amal-amalmu kecuali 3 hal. 1, anak yang soleh dan soleha. Saya berharap anak-anak jadilah permata buat bapakmu. Jadi permata buat bapakmu. Keterlaluan kalian kalau tidak baik sama bapak. Nah, tinggalkan kau rumah yang baik. Nah, tinggalkan kau harta yang cukup. Jadi kalau kau si salah-salah gara-gara harta, dek gagas sirikmu. Garopak tahu kau nasa ngogie. Baik-baik sama orang tua. Bagaimana cara berbuat baik sama orang tua? Gampang. 1, doakan. Bagaimana cara mendoakannya? Tidak banyak kita minta. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, ampuni dosa bapakku. 2, terima amalnya. Karena ada amal tidak diterima. Amal yang bagaimana? Bagi-bagi sembako. Bagi-bagi kudung karena pilkada. Pilcale. Ini ada kudung. Tapi mau dicoblos. Oh, dek naletuk, bos. Tapi kalau ada seperti itu, kita doakan. Tidak ada mustahil. Ya Allah, terima kodong amal-amalnya bapakku. Yang ketiga, lipat gandakan segala kebaikannya. Kalau amalnya meninggal cuma bawa 10 karung baik kebaikan, maka kita minta jadikan 1 juta karung. Lipat gandakan. Yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu saja. Jadi setiap selesai sholat, adik-adikku ini, anaknya almarhum, setiap selesai sholat minimal bacakan Fatihah. Termasuk istri-istrinya. Ini enaknya kalau banyak istri. Banyak doakan kita. Ya, jangan ketawa, saya serius. Kalau bapak 1 istri, 1 didoakan ki. Saya di rumah 4 istri tidak ada ribut. Alhamdulillah 4 istri di rumah saya tidak ada ributnya. Istriku, istrinya adekku, istrinya kakakku, istrinya tetangga, 4 istri tenang-tenang dia. Ayo, ya, doakan. Adik-adikku, doakan bapak. Minimal selesai sholat, doakan. Yang kedua, masuk di kubur yang bisa menyelamatkan kita apa? Sedekatun jariah, sedekah. Ibu-ibu, yang banyak cincinnya, yang banyak emas berliannya. Kalau mati ibu, siapa pakai itu cincin berlian? Siapa? Anak. Istri kedua. Masolak kola seke. Dia ketawa, saya serius ini bu. Kalau suami sedekah, apalagi kalau istrinya pelit selalu mengamuk kalau suaminya sedekah, ibu tidak dapat apa-apa. Kecuali suaminya selalu berkata, Bu, saya sedekah bangun masjid untuk kita semua satu keluarga. Bu, saya masukkan ini hari Jumat sedekah untuk kita. Nah, itu ibu dapat. Tapi kalau dirahasiakan karena ibu selalu ngamuk, oh, suami masuk surga, ibu masuk neraka, mucit dak kola seke. Makanya jangan kau seke. Tidak ada rusuka itu orang seke. Tahu seke? Nah, bilang di kampungku kekirgal lah paku jambatang. Makedi. Ya, tidak ada suka itu orang seke. Ibu-ibu, suka tetangga yang pelit atau yang seke? Suka tetangga yang dermawan atau yang pelit? Suka menantu yang pelit atau dermawan? Suka pejabat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya toh? Yang kopi rumah nama seke, padahal dia juga seke. Maka ibu-ibu ketika sudah meninggal masuk di kubur, rumah mewah anak-anak yang miliki, tabungan miliaran anak yang punya. Tapi yang kita miliki yang telah kita sedekahkan.
maka selama masih hidup sedekahlah. Belajar kisah Al-Quran. Ketika kita sudah meninggal, lalu kita bangkit, lalu kita gosok mata dan ketemu dengan malaikat. Malaikat, hari apa ini? Kau sudah mati. Lalu sang jenazah berkata, "Pali suka kasih kolinoe, kembalikan saya ke dunia. Untuk sholat tidak, untuk puasa bukan, untuk haji pun tidak. Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua harta yang kumiliki kusedekahkan fisabilillah." Itu penyesalannya orang meninggal. Maka sebelum terjadi, sedekahlah. Bapak-bapak, sedekah. Jangan bilang nanti mati ke anakku sedekah, Kak. Jangan. Iya kalau anak tak baik. Kalau anak tak botok. Iya anak tak baik tapi takut sama istrinya. Begitu mau sedekah apa nak bilang istrinya? Apa? Bapakmu bapak. Moi sedekah. Kasih umrah itu, kasih yang pembantu itu baik sekali sama. Apa? Bapakmu terus. Dan senang jangan mipale. Macilaka kau jadi. Saya ku bilang sama istriku, jangan kau pernah pikir bandingkan sama ibuku. Tidak ada. Kau boleh maki-maki saya. Kau boleh marah-marah sama saya. Kau boleh lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh kau lakukan, jangan pernah menyakiti hati ibu saya. Sedekahlah. Sedekah. Ya. Keluarga almarhum, kalau ada barang-barang yang tidak dipakai, ya sudah, kasih. Dan kasihnya kepada orang yang baik agamanya. Kalau dasi, enggak usah kau kasih sama Pak Imam, enggak ada gunanya. Pak Imam, kasih dia sarung. Enggak usah kasih sepatu pantopel. Pengantin pindah pakai. Kasih apa? Kasih baju gamis yang baik dia pakai. Jangan yang jelek. Biasa kita mas sedekah tapi yang jelek. Nak. Bawakan itu Pak Imam. Ada itu kue di kulkas daripada basi. Ketawa kau ibu. Karena kau begitu semua cilaka. Nah bayangkan ya Lena ibu Sedekahlah bu. Sedekahlah. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kemudian yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita di kubur adalah apa? Ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika dengar ceramah seperti ini, ibu dapat ceramah-ceramahku, ya, ibu tidak usah ceramah, sebarkan saja, langsung sebarkan ke grup WhatsApp, ibu dapat pahala seperti pahala saya tanpa mengurangi pahalaku. Jangan juga diplesetkan. Yang paling banyak plesetkan itu di TikTok. Dilihat. Ada itu. Dilihat. Dosa. Tidak dilihat. Barang bagus. Iya mirona poji. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah yang jelas orang yang sengsara alam kuburnya. Orang yang tidak beres solatnya. Kata Nabi al-mutakhawilu bis sholah. Yang menganggap enteng solat. Biar bangun masjid 3. Seluruh anak yatim di Batam dia bantu. Tapi kalau tidak beres sholatnya, semua amalnya tidak ada gunanya. Maka sebelum ajal menjemput, perbaiki sholat. Ada yang malas sholat di sini? Apa alasannya? Apa? Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pengantin. Jilbab sakaratil maut. Oh, no, 3 lapis kuning, merah, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit. Tiba waktu sholat, hayya ala sholat. Nah bilang, suami pikir sembahyang. Nah bilang, sadar kok pak. Sadar main kusuruh ke sholat. Kau ndak lihat ini kondekku. Kau ndak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Ngaji kajili-jili. Ya, sholat. Paling banyak ibu-ibu juga tidak sholat ketika selesai haid. Dia bilang, katanya kalau selesai haid, Ustadz subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Nah bilang, besok pi lagi. Tidak. Kalau Isya bersih, Isya mulai sholat. Duhur bersih, duhur mulai sholat. Tidak boleh tunggu subuh. Ya, demi Allah, orang yang tidak sholat tidak akan dapat keselamatan di akhirat. Maka perbaiki saja sholat. Insya Allah, as-salatu miftaul khair. Sholat itu kunci kebaikanmu. Maka kalau ada sholatnya, kebaikan-kebaikannya akan diperiksa. Tapi kalau tidak ada sholatnya, seluruh kebaikannya langsung dihapus. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin kita sampaikan.
Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.